Ruang kos, apa itu? Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang contoh penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet. Nah, untuk lebih memperjelas kita langsung buka aja Microsoft Excel-nya ya teman-teman. Nah ini, jadi kita ada contoh untuk mencari ini tabel gaji bersih karyawan teman-teman. Kita akan mencari nanti ini kolom-kolom yang kosong ini menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Jadi kita akan mengisikan ini kolom-kolom yang kosong ini teman-teman. Jadi datanya ada 20, ini nama pegawai. Kita akan mencari gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, total gaji, pajak, dan gaji bersih. Nah, ini sheet yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk yang sheet yang kedua ini adalah tabel acuannya atau tabel yang akan menjadi acuan ya teman-teman. Ini yang pertama yang warna hijau ini adalah untuk mengisikan yang VLOOKUP nanti, dan yang ini akan mengisikan yang HLOOKUP nanti teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP, untuk memperjelasnya bisa lihat di videoku yang sebelumnya ya teman-teman. Apa itu penjelasan lebih lengkapnya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk yang di video kali ini kita akan langsung saja mencarikan gaji pokoknya ini teman-teman. Kita baca dulu ketentuannya. Ini yang pertama, mencari gaji pokok karyawan berdasarkan golongan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, jadi kita akan mencari gaji pokok ini berdasarkan golongannya nih teman-teman ya. Kita ketikkan di sini rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Ini tabel lookup value-nya adalah golongan. Kemudian titik koma. Kita masukkan nih tabel acuannya di sheet yang kedua, kita klikkan tadi sheet yang kedua teman-teman ya. Kemudian kita blok ini acuannya. Nah, hanya isinya saja, header atau kepalanya nggak usah teman-teman. Kemudian kita pencetkan F4 satu kali. Nah, F4 satu kali jadi akan muncul ini $, teman-teman. Ini artinya dia diabsolutkan atau dikunci. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Gaji pokok ada di kolom kedua nih, kolom kedua. Pencetkan 2. Kemudian kita ketikkan di sini false. Nah, untuk perbedaan tipe data true dan false juga ada di videoku yang sebelumnya teman-teman. Jadi bisa dilihat untuk mengetahui apa perbedaan tipe data true dan false. Nah, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, akan muncul, dia akan kembali ke sheet yang ini teman-teman. Nah, akan muncul untuk hasilnya teman-teman. Kita kopikan, kita tarik ini ke bawah, kita kopikan teman-teman. Nah, akan muncul ini keterangan gaji pokoknya. Nah, yang ini tidak ada teman-teman untuk nanti. Nah, kita lihat ini teman, 1B 1.100.000. Nah, 1B 1.100.000 betul ya teman-teman ya. Ini 1A 900.000. 1A 900.000 juga betul. 1C 1.400.000. Nah ya betul teman-teman, 1C 1.400.000. Kita lanjut ke nih kolom yang kedua, mencari tunjangan makan teman-teman. Kita warnain dulu biar jelas teman-teman. Mencari tunjangan makan di ketentuannya kita baca juga. Mencari tunjangan makan berdasarkan golongan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, masih sama seperti tadi, masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita ketikkan ini sama dengan VLOOKUP buka kurung. Ini berdasarkan golongan teman-teman. Lookup value-nya adalah golongan. Titik koma sama seperti tadi. Kita klik di sheet sumber ini. Nah, kita blok ini isinya saja. Tekan F4 satu kali. Nah, masih di sheet ini kita masukkan sini titik koma teman-teman. Titik koma ini tunjangan makan ada di kolom ketiga. Kemudian kita ketikkan sini false. Kita tutup kurung. Nah, akan muncul tunjangan makannya. Kita kopikan. Kita bisa tarik atau bisa kita klik 2 di bawah sini teman-teman ya. Sama saja hasilnya. Dan kita cek dulu teman-teman. Ini golongan 1B 500.000. 1B 500.000 betul teman-teman ya. 1A 300.000, 1C 700.000. Nah, 1A 300.000, 1C 700.000. Berarti betul ya teman-teman rumusnya teman-teman ya. Kita lanjut ke tunjangan transportasi. Kita baca dulu keterangannya. Mencari tunjangan transportasi berdasarkan golongan menggunakan fungsi VLOOKUP. Masih sama seperti tadi berarti ya teman-teman. Masih menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Ini berdasarkan ini lookup value-nya adalah golongan. Titik koma. Kita sama seperti tadi, kita klik di sheet kedua, sheet sumber. Kita blok isinya.
Jangan lupa nih pencet F4 satu kali untuk mengabsolutkan, mengunci. Jadi begitu di copy nanti dia tidak akan lari nih tabel acuannya teman-teman ya. Titik koma, tunjangan transportasi ada di kolom keempat. 4. Titik koma lagi, false. Burung, enter. Nah, akan muncul ini teman-teman. Kopinya bisa ditarik ke bawah atau bisa juga nih di sini kita klik 2 kali teman-teman. Nah, akan muncul ini hasil tunjangan transportasi. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi nih golong 1B 175, 1A 150, 1C 200.000. 1B 175, 1A 150, 1C 200.000 berarti betul ya teman-teman ya. Sudah betul. Kemudian kita lanjut mencari ini total gaji. Kita baca lagi keterangannya, menghitung total gaji karyawan, gaji pokok ditambah tunjangan makan, ditambah tunjangan transportasi. Ini tinggal ditambah-tambah saja ya rumusnya teman. Ini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Nah, tinggal kita enter. Hasilnya kita copy ini. Nah, akan kita copy teman-teman, jadi langsung biar cepat. Kemudian lanjut ke pajak. Dan kita baca lagi teman-teman, menghitung pajak berdasarkan golongan dengan menggunakan fungsi lookup dari total gaji. Nah, ini menggunakan fungsi lookup ya teman-teman ya. Kita lihat lagi di sini sumbernya nanti. Nah, ini adalah sumber tabel potongan pajaknya teman-teman. Nah ini yang VLOOKUP bisa kita namain dulu tabelnya teman-teman. Untuk yang VLOOKUP ini yang lookup ini kita namain dulu tabelnya. Jadi ada dua cara nih teman-teman, bisa cara yang yang sebelumnya ini yang VLOOKUP tadi kita langsung saja kita ketikkan, kita blok tadi langsung isinya, atau cara yang kedua ini teman-teman, kita namain dulu tabelnya, kita define name di sini, misalkan kita kasih nama pajak. Ini adalah tabel pajak ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara teman-teman. Kita kasih nama ini misalnya potongan ya, tabel potongan pajak nih teman-teman, potongan pajak misalnya kita kasih nama itu teman-teman ya. Nah, jadi dia ada namanya nih teman-teman, ada namanya potongan pajak teman-teman. Kita balik lagi ke ini ke tabel, kita isikan di sini ya teman-teman ya, untuk yang pajak ini. Nah, sama dengan misalkan nih lookup buka kurung, ini sama teman-teman, lookup value-nya ini yang ini golongan lookup value-nya teman-teman ya. Kemudian titik koma. Nah, ini kita caranya sedikit berbeda teman-teman. Jadi ada dua cara nih teman-teman. Ini cara yang kedua. Kita ketikkan di sini sumber. Kita tanda seru. Kemudian kita ketikkan di sini potongan pajak. Kemudian kita titik koma. Kemudian tadi adalah di baris kedua, ketikkan 2. Kemudian false. Nah, kemudian kita nih jangan lupa teman-teman, ini penting, kita kalikan ini dari total gaji. Nah, ini soalnya nih teman-teman penjelasannya dengan menggunakan fungsi dari total gaji. Jadi kita kalikan di sini teman-teman dari total gajinya. Enter. Ini hasilnya ada 71.000. Nih. Jangan lupa nih ada di baris kedua teman-teman, nih keterangan golongannya ada garis pertama dan pajaknya, persentase pajaknya ada di baris kedua. Makanya kita masukkan di sini adalah 2. Nah, kalau bedanya dari sebelumnya teman, kita harus kunci dulu tabelnya kan teman-teman. Kita pencet F4 satu kali. Kalau kita namakan dulu tabelnya, kita nggak usah F4 atau kita nggak usah kunci lagi teman-teman, karena dia akan langsung otomatis terkunci. Jadi dia nggak usah kita pencet F4 lagi. Nih. Nah, kita coba kopikan ya teman-teman ya. Kita besarkan. Nah, jadi kalau kita menamakan dulu tabelnya tadi, kita nggak perlu mengunci. Jadi yang kita namakan hanya yang di bagian ini teman-teman. Ini nggak usah, ini nggak perlu diikuti blok. Jadi hanya ini saja. Nah, ini akan coba kita lihat, kita blok. Nah, jadi akan muncul dia ini teman-teman. Keterangan tabelnya ini adalah potongan pajak. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini dia otomatis. Pajaknya ini kan teman-teman, golong 1B adalah 4%. Jadi 4% dikali dari
total gaji. Nah, hasilnya adalah ini teman-teman, 71.000. Oke, lanjut. Ini yang terakhir teman-teman, kita cari kolom gaji bersih. Menghitung gaji bersih, total gaji dikurang pajak. Jadi langsung aja teman-teman, sama dengan total gaji dikurang pajak. Nah, akan muncul nih gaji bersihnya. Kita kopikan lagi. Nah, akan munculin teman-temannya hasil gaji bersihnya. Kemudian kita ini isikan yang bawah ini teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan sum, kita totalin teman-teman gaji pokoknya turun. Nah, hasilnya ini kita kopikan langsung, kita tarik ke samping. Nah, ini kalau tanda pagar berarti harus dibesarin teman-teman. Nah, akan muncul ini hasilnya teman-teman. Nah, itu adalah ini video kali ini teman-teman. Jadi ini video kali ini adalah contoh penggunaan fungsi lookup dan VLOOKUP antar sheet. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.